Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali bersama saya Kena Kumis. Kawan-kawan, seperti biasa di channel Infosa. Dan saya kali ini akan menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa ada satu informasi terbaru, terupdate, yang kemudian akhir-akhir ini menjadi sorotan publik atau viral di sosial media, yang kemudian terkait dengan salah satu seorang kepala dinas di Kabupaten Seram bagian Timur, Ambon, Maluku, yang kemudian beliau diduga banyak sekali melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur, tetapi kasus-kasus beliau sampai hari ini tidak pernah diselesaikan oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian Timur. Dan kawan-kawan, beliau adalah Sidik Rumalok. Sidik Rumalok ini kan salah satu kepala dinas di Kabupaten PLT, kepala dinas Kabupaten Seram bagian Timur, dengan memiliki jabatan terbanyak. Misalnya saat ini kan beliau sedang menjabat beberapa jabatan di Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu yang pertama itu kepala dinas Dukcapil. Terus yang kedua adalah kepala dinas PLT, kepala dinas pendidikan. Yang ketiga, beliau adalah salah satu kepala Basnas di Kabupaten Seram bagian Timur. Jadi beliau ini sebetulnya ini sudah dari dulu, bahwa kasus-kasus beliau ini sebetulnya banyak sekali, yang kemudian saat itu kita sering menyampaikan kepada pihak-pihak terkait agar supaya segera dipanggil dan diperiksa, karena beliau diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran yang kemudian dikelola di dinas-dinas tersebut. Dan kali ini ada salah satu berita yang kemudian datang dari Siwalima, portal berita terbesar di Maluku, news.com. Jadi berita ini tertanggal Juni 26, sudah beberapa waktu yang lalu ya, 26 2023. Judulnya adalah Bupati didesak copot Kadis Pendidikan SBT. Kawan-kawan, Bula Siwalima News. Bupati Seram bagian Timur, Mukti Keleobas, didesak untuk mencopot pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sidik Rumalok dari jabatannya. Desakan ini disampaikan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia, atau disingkat LSM MPRRI Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu Abdul Ghafur Rusunrey, lantaran menilai Rumalok tidak layak memimpin dinas tersebut. Berdasarkan hasil BPKRI Provinsi Maluku, bahwa terjadi banyak dugaan kasus korupsi dan nepotisme di dalam lingkup dinas pendidikan, sehingga kami sudah melaporkan ke Polres Seram bagian Timur untuk dilakukan penyelidikan, ungkapan Rusunrey ya kepada Siwalima di bulan 1 24 Juni 2023. Selain itu, kata dia yang di dalam berita ini, Rusunrey ya, ada juga dugaan penyalahgunaan bantuan hibah yang diserahkan kepada setiap sekolah. Padahal pencairan bantuan dana hibah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sangatlah inkonstitusional, yang mana tidak bersandar pada regulasi yang berlaku. Kata dia yang di dalam berita ya. Lanjut, melakukan pencairan dana hibah tanpa surat keputusan bupati selaku kepala daerah. Wow, berani sekali dia ya. Kalau misalnya ini memang betul-betul seperti itu, berani dia Sidik Rumalok ini ya. Sidik Rumalok ini juga salah satu kepala dinas tangan besi ya di Kabupaten Seram bagian Timur, karena sebelum kasus-kasus ini muncul juga kasus-kasus yang lalu, misalnya seperti kasus dugaan pengelolaan anggaran Karang Taruna yang menghabiskan ratusan juta, yang kemudian asal anggaran itu dari manapun, sumber anggarannya dari manapun nggak tahu, karena tidak ada pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah daerah. Jadi sumber anggaran Karang Taruna yang kemudian dikelola oleh Sidik Rumalok beberapa tahun yang lalu itu juga sumbernya tidak diketahui dari mana, tetapi kasus itu sampai sekarang sudah hilang.
Terus kasus yang kedua itu kasus perjalanan dinas fiktif, anggaran perjalanan dinas. Anggaran itu laporannya itu fiktif. Ya, karena diduga anggaran tersebut adalah anggaran fiktif karena beliau di laporannya perjalanan dinas, tetapi ya di sekitaran Ambon, di sekitaran Bula, Gorong, dan sekitarnya, tetapi dia dalam laporannya itu tidak sesuai dengan fakta yang kemudian diketahui oleh orang-orang tersebut, orang yang ada di sekitaran beliau yang kemudian saat itu juga viral di berita juga. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang kemudian sampai hari ini tidak ditangani betul oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian Timur. Makanya kita berharap kepada pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian Timur agar supaya kasus-kasus semacam ini semestinya harus diselesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Karena misalnya orang-orang seperti ini, seperti yang Sidik Kurmalowak ini, kalau misalnya terus dibiarkan oleh pemerintah daerah atau dibiarkan oleh pihak penegak hukum yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur, maka tentu Kabupaten Seram bagian Timur akan terus seperti itu, tidak akan maju-maju, karena korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur dipelihara oleh kekuasaan. Itu yang menjadi persoalan. Makanya sebelum saya melanjutkan untuk berita ini yang nanti saya sampaikan kepada kawan-kawan ini, harapan kita bahwa Sidik Kurmalowak yang seperti yang disampaikan oleh saudara Rusundre tadi di berita ini, betul, dia tidak layak memimpin dinas pendidikan, tidak layak. Karena dugaan kasus korupsi terhadap dinas pendidikan itu cukup banyak sekali. Dan beliau ini diduga terlibat di dalam beberapa kasus korupsi, dugaan korupsi yang kemudian saya sebutkan tadi itu banyak perilaku buruk, perilaku yang kemudian tidak dibenarkan oleh aturan hukum di bangsa ini, yang kemudian sampai hari ini beliau tidak diproses dengan baik atau tidak ditangani oleh pihak-pihak penegak hukum. Itu yang pertama. Nah, apalagi ini kawan-kawan, apalagi melakukan pencairan dana hibah tanpa surat keputusan bupati selaku kepala daerah. Jadi dia ini siapa sebetulnya? Kepala dinas kan? Kepala dinas, tapi dia kalau misalnya ini betul, berarti dia ini sudah melangkahi. Jadi dia punya kekuatan lebih daripada dia punya kekuasaan, kebijakan lebih daripada bupati. Sedangkan dia ini adalah bawahan daripada Bupati Kabupaten Seram bagian Timur dan Pewakil Kabupaten Seram bagian Timur. Tetapi dia melakukan sesuatu itu lebih daripada Bupati Kabupaten Seram bagian Timur selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Seram bagian Timur. Begitu kawan-kawan. Jadi kebijakan yang dia ambil ini melangkahi semua, karena dia tahu bahwa dia adalah salah satu kepala dinas di Kabupaten Seram bagian Timur yang memiliki tangan besi yang sulit untuk diproses. Kalau misalnya beliau diduga untuk terlibat di dalam terlibat di dalam kasus tindak pidana korupsi, itu beliau itu sulit sekali untuk diproses ya kawan-kawan. Terus kita lanjut, tidak membuat naskah perjanjian hibah daerah dan fakta integritas. Dan penerimaan bantuan hibah juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Jadi tidak membuat laporan juga. Sudah melakukan pencairan tanpa pengetahuan Bupati Kabupaten Seram bagian Timur selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Seram bagian Timur, dan juga tidak membuat laporan pertanggungjawabannya. Ini menjadi persoalan. Hal-hal semacam ini yang kemudian Bupati Pak Mukti Kuloba semestinya harus tegas soal kepala dinas yang nakal-nakal seperti ini. Tolonglah ya, jangan dipelihara terus. Kita berharap agar supaya Kabupaten Seram bagian Timur itu betul-betul berkembang maju dengan orang-orang yang betul-betul peduli untuk membangun Kabupaten Seram bagian Timur. Tetapi kalau misalnya bawahan bupati yang semacam ini, yang semacam Sidik Kurmalowak ini kan bagian daripada pejabat atau putra daerah yang kemudian juga tidak punya niat baik untuk membangun Kabupaten Seram bagian Timur atau membangun daerahnya untuk lebih baik ke depan, maju ke depan ya. Jadi kita berharap kepada pemerintah daerah, Pak Mukti Kuloba, tolonglah ya, tolong perhatikan hal-hal semacam ini, tolong, dan tegas. Jangan Anda menganggap bahwa ini adalah bagian daripada bawahan Anda, terus sudah berteman atau sudah dekat sekali, lalu kemudian tidak berani untuk melakukan pencopotan terhadap Sidik Kurmalowak. Itu kan salah.
Seharusnya selaku pimpinan tertinggi Kabupaten Seram bagian Timur, selaku kepala daerah, seharusnya harus mempunyai ketegasan dalam hal-hal semacam ini, agar supaya Pak Bupati juga dapat diacungi jempol oleh masyarakat yang memilih Anda. Kalau tidak begitu, kita selaku masyarakat juga kecewa dengan kebijakan-kebijakan Anda atau keputusan-keputusan Anda yang eh, tidak berpihak kepada masyarakat begitu. Kalau hal-hal semacam ini dibiarkan, berarti Pak Bupati sengaja untuk memelihara orang-orang semacam ini di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur. Itu yang pertama ya. Saya lanjut dulu. Dikatakan dalam peraturan menteri, ini sesuai peraturan ini. Dikatakan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2011, di mana dalam pasal 18 menyatakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi usulan calon penerima hibah kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah. Ya betul dong, harus ada dong. Kalau misalnya nggak ada, berarti masuk di dalam dugaan tindak pidana korupsi. Ya, yang pertama tadi tidak ada laporan pertanggungjawaban, ya kan? Terus kalau misalnya tidak melakukan daftar penerima hibah, berarti juga bagian daripada manipulasi data dan diduga itu adalah bagian daripada tindak pidana korupsi. Dari itu cukup jelas ya. Selanjutnya dulu, fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bukti transfer uang atas penerima hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa. Ya betul lah. Kalau misalnya hal-hal semacam ini kan mesti harus dilakukan. Yang pertama adalah pencairan dana hibah mesti harus melalui Bupati Kabupaten Seram bagian Timur atau pimpinan daerah yang mempunyai kapasitas atau mempunyai kewenangan di Kabupaten Seram bagian Timur ya. Jadi yang dicairkan, anggaran yang dicairkan itu melalui Bupati Kabupaten Seram bagian Timur atas perintahnya begitu ya. Terus yang kedua harus melakukan untuk melakukan bukti-bukti transfer atau penerima PHD itu, penerima dana hibah itu mesti harus dilampirkan semua. Tapi kalau misalnya ini kalau misalnya betul-betul tidak ada, ini sesuai peraturan ya, tetapi sesuai peraturan yang kemudian diduga Sidik Kriminolog tidak melakukan itu. Makanya ini kalau tidak dilakukan oleh Pak Sidik Kriminolog selaku Kepala Dinas Pendidikan di SBT, berarti itulah masuk di dalam dugaan tindak pidana korupsi. Jadi tolong KPK perwakilan Provinsi Maluku segera harus panggil dan periksa Sidik Kriminolog itu dengan sebaik-baiknya ya, agar supaya persoalan-persoalan semacam ini mesti harus tidak ditiadakan di Kabupaten Seram bagian Timur. Maksudnya dihapus dari Kabupaten Seram bagian Timur. Orang-orang semacam ini mesti harus cepat diatasi. Kalau tidak, berbahaya sekali untuk kemajuan bangsa atau kemajuan daerah kita ke depan. Karena kerjaannya korupsi aja. Kerjanya bikin laporan fiktif, terus upaya-upaya korupsi yang lain yang kemudian itu cukup merugikan negara, karena yang dikelola ini kan uang negara ya, uang negara. Jadi mesti harus tegas. KPK RI perwakilan Provinsi Maluku segera harus cepat panggil dan periksa Sidik Kriminolog, dan kalau misalnya fakta-fakta atau bukti-buktinya sudah cukup, tetapkan sebagai tersangka. Kalau misalnya tidak bisa, maka kasus ini sebetulnya harus diambil alih oleh KPK pusat ya, agar supaya kasus-kasus semacam ini jangan sampai seolah-olah kayak seperti ombak yang naik turun ya. Kayaknya harapan saya kepada KPK RI perwakilan Provinsi Maluku agar supaya panggil Sidik Kriminolog ini lalu kemudian diperiksa terkait dengan kasus-kasus yang kemudian beliau itu diduga terlibat di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Ini harus segera diselesaikan.
Kalau tidak begitu, kita sebagai masyarakat yang kemudian hari ini tahu bahwa ya berarti KPK juga tidak bekerja, perwakilan Provinsi Maluku juga tidak bekerja dengan maksimal. Oleh sebab itu nanti kita juga tegaskan kepada pihak KPK pusat bahwa nanti ya sudahlah, kasus-kasus semacam ini tidak bisa ditangani oleh KPK RI perwakilan di Provinsi Maluku, tetapi kasus-kasus semacam ini mesti harus diambil alih langsung oleh KPK pusat supaya cepat terselesaikan. Kalau tidak, kasus ini akan berjalan nanti lama-kelamaan nanti dia tenggelam sendiri. Begitu. Jadi saya lanjut dulu kawan-kawan. Kata dia, kami menduga kuat bahwa adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup dinas pendidikan terkait dengan proses pencairan dana hibah, dan kami akan membuat laporan baru agar pihak berwajib segera melakukan penyelidikan. Jadi Polres Kabupaten Seram bagian Timur, kasus-kasus semacam ini kan semestinya mesti harus cepat untuk ditangani, diatasi, ya. Supaya kita sebagai masyarakat, warga di Kabupaten Seram bagian Timur itu tidak menduga hal yang aneh. Kalau misalnya kasus-kasus semacam ini kalau tidak diproses, tidak melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus semacam ini, maka kita wajar dong untuk menduga bahwa ya bisa saja ada kerjasama antara Kapolres SBT dengan, atau dia Kapolres SBT sudah aman lalu kemudian masuk angin, ya maksudnya masuk angin lalu kemudian dia sudah tidak bisa bergerak untuk melakukan hal-hal penyelidikan segala macam hal karena sakit atau seperti apa, karena masuk angin itu pasti sakit ya, itu tidak, badannya tidak enak berarti, jadi sulit bergerak lalu kemudian melakukan penyelidikan segala macam hal. Makanya jangan sampai pemikiran kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur terhadap Pak Kapolres Kabupaten Seram bagian Timur, jangan sampai Anda diduga untuk masuk angin ya. Jadi hal-hal semacam ini Pak Kapolres tolong perhatikan, hal-hal semacam ini cepat untuk dilakukan atau ditindaklanjuti agar supaya oknum-oknum semacam Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian Timur Sidik Rumolok ini kan kasusnya sudah banyak sekali, kasus dugaan korupsinya itu paling banyak sekali. Tetapi sampai hari ini beliau masih bebas menghirupi udara segar di luar sana. Dia bebas. Bahkan dia seolah-olah tidak terlibat di dalam kasus-kasus semacam itu. Makanya kita sebagai warga dan masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur menganggap bahwa ini oke, berarti beliau juga punya tangan besi juga ya. Bukan berarti kita menganggap bahwa beliau tidak terlibat, tetapi dugaan-dugaan itu kita sudah tahu bahwa beliau ini tentu pasti terlibat di dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tetapi kita sebagai warga masyarakat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hal-hal semacam pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian Timur. Kalau kita yang menjadi pihak penegak hukum, maka tentu hal-hal semacam ini pasti akan kami proses. Jadi jangan sampai Pak Kapolres, jangan sampai Anda dikatakan bahwa tidak bisa berbuat apa-apa demi untuk kemajuan atau memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur. Itu yang kedua. Saya teruskan. Rusun Rey menandaskan, kata dia, maksudnya kata beliau, lanjut ya, pihaknya sudah mengkonfirmasi dengan Kasubag Dinas Pendidikan dan yang bersangkutan telah membenarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku. Jadi periksa ya. Kalau sudah diperiksa Pak KPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, kalau sudah diperiksa begitu, segera harus cepat untuk ditindaklanjuti kasus-kasus ini. Jadi Pak Sidik Rumolok ini semestinya harus pihak KPK untuk harus lebih tegas kepada Pak Sidik Rumolok ini, karena beliau ini banyak sekali dugaan keterlibatannya di dalam dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur, itu yang paling terbanyak Pak Sidik Rumolok. Tetapi sampai hari ini beliau sepertinya tidak masih kebal hukum. Makanya kita sebagai warga dan masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur, kita hari ini sebetulnya kita sudah tidak percaya lagi dengan pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian Timur, karena dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian Timur Sidik Rumolok ini, sampai hari ini kasus-kasus itu sudah tenggelam semua. Kasus pengelolaan anggaran Karang Taruna yang kemudian sumbernya dari manapun mereka juga tidak tahu, dari pemerintah daerah juga mereka tidak tahu, karena saat itu tidak dibahas bersama-sama dengan anggota DPR. Anggaran itu asalnya dari mana atau sumbernya dari mana itu tidak jelas. Yang kedua adalah
laporan fiktif tentang perjalanan dinas. Jadi anggaran perjalanan dinas fiktif yang kemudian kasus-kasus itu juga sudah tenggelam. Ya, lalu kemudian ini muncul lagi kasus-kasus yang baru lagi, ini luar biasa ya. Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian Timur ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian Timur ini memang cukup luar biasa. Makanya kita berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perwakilan di Provinsi Maluku harus kami minta dengan tegas agar supaya Pak Siddiq Romolog segera ditindaklanjuti kasus-kasusnya, agar supaya orang-orang semacam Pak Siddiq Romolog ini harus diselesaikan, ya. Kalau bisa, kalau misalnya bukti dan faktanya sudah cukup, sudah ditetapkan sebagai tersangka aja deh, supaya jangan sampai orang-orang semacam Siddiq Romolog ini selalu merugikan uang negara begitu ya. Kalau tidak, kita sebagai masyarakat dan warga Kabupaten Seram bagian Timur, masyarakat ini kan tidak punya kekuatan, tidak punya kebijakan seperti pihak-pihak penegak hukum yang kemudian hari ini bekerja kurang maksimal. Makanya kita berharap agar supaya pihak penegak hukum dari Kapolres, dari KPK, dan kalau kejaksaan dengan inspektorat, kita udah nggak bisa percaya. Kejaksaan Kabupaten Seram bagian Timur dan juga Inspektorat Kabupaten Seram bagian Timur hari ini kita udah nggak percaya, ya, karena kasus-kasus banyak di Kabupaten Seram bagian Timur, tapi mereka selama ini tidak bekerja secara maksimal untuk membantu memperantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur. Makanya kasus-kasus ini semestinya harus langsung diambil alih oleh KPK pusat, ataukah misalnya Kejaksaan Agung RI yang langsung diambil alih aja deh, supaya kasus-kasus ini jangan sampai mandek lagi karena penanganannya tidak becus begitu ya. Itu harapan kita. Yang terakhir, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Siddiq Romolog dihubungi telepon, sebelumnya tidak aktif ya. Jadi beliau ketika dihubungi HP-nya udah nggak aktif. Jadi itu persoalan-persoalan yang kemudian kita sebagai rakyat SBT Kabupaten Seram bagian Timur, kita hadir muncul untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini karena kita udah nggak tahan ya. Setiap hari kita disuguhkan dengan isu-isu yang kemudian tidak pidana korupsi, dugaan tidak pidana korupsi yang kemudian melibatkan kepala dinas lah, sekretaris daerah lah, segala macam hal ini. Berarti orang-orang ini sebetulnya kasus-kasusnya cukup banyak, cuma karena belum terlihat saja. Ini yang terlihat saja yang kemudian hari ini muncul. Kasus-kasus mereka juga sepertinya masih banyak sekali, cuma karena kita nggak tahu aja ini. Bisa saja begitu, kita duganya begitu, karena sudah seperti sekretaris daerah Pak Jafar Kuair Maratu yang kasusnya kemudian sudah ditangani oleh Kejati Maluku. Sampai hari ini belum juga ada tanda-tanda ya, belum ada tanda-tanda. Makanya kalau misalnya kasus kayak saya singgung sedikit ya soal sekretaris daerah ini Pak Jafar Kuair Maratu, ini kasusnya yang kemarin itu, yang tidak pidana korupsi terhadap anggaran daerah itu, pembelanjaan yang kemarin itu, saya baca sedikit tapi belum terlalu ini. Kasus-kasus semacam itu mesti harus Kejaksaan Agung RI harus ambil alih aja, karena kita nggak bisa percaya dengan Kejati Maluku ke hari ini kasus-kasus banyak yang kemudian tidak ditangani dengan betul. Makanya kasus-kasus itu hari ini sudah sepertinya nanti tenggelam lagi di kasus yang Siddiq Romolog dengan kasusnya Pak Jafar Kuair Maratu ini. 1 bulan 2 bulan nanti kita perhatikan dulu, 1-2 bulan ke depan nanti pasti kasus-kasus ini akan tenggelam, pasti akan tenggelam lagi. Dan kalau sudah tenggelam lagi berarti ya sudah itu sudah jelas bahwa Inspektorat Kabupaten Seram bagian Timur, Kejati Maluku, KPK RI perwakilan Maluku tidak bekerja secara maksimal dalam menangani atau memberantas tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian Timur atau lebih umum di Provinsi Maluku. Makanya pesan saya terakhir kepada
Pak Sidi Kumolok. Pak Sidi Kumolok ini kan kepala dinas di Dukcapil, merangkap PLT sebagai kepala dinas pendidikan dan juga sebagai kepala di Basnas, ya, kepala di Basnas, kepala Basnas Kabupaten Seram bagian timur, ya. Jadi banyak sekali jabatan strategis yang diemban oleh Pak Sidi Kumolok yang kemudian dikenal dengan banyaknya keterlibatannya di dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian timur. Saya heran juga ya, Bupati Kabupaten Seram bagian timur, Saudara Muktikil Obas ini sampai hari ini tidak tegas untuk mengambil keputusan terkait Sidik Kumolok ini. Padahal kasus Sidik Kumolok ini sudah dari dulu itu sudah cukup viral sekali. Sudah banyak sekali yang orang bicara terkait dengan Sidik Kumolok, keterlibatan Sidik Kumolok di dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Seram bagian timur. Tetapi Bupati sampai hari ini diam-diam aja, nyantai-nyantai, dianggap saya tidak ada masalah. Atau jangan-jangan dia menganggap bahwa itulah bawahannya, atau mungkin sudah terlalu dekat, atau mungkin itu berkawan atau bersaudara, lalu kemudian dia tidak berani untuk mengambil keputusan itu. Kalau bagi saya, kalau misalnya kepala dinas yang tidak bekerja secara maksimal, tidak bekerja dengan becus, dia bekerja dengan baik, tidak becus dalam menangani tugas, dalam mengemban tugas, maka saya copot. Itu kalau saya. Tapi kalau misalnya Pak Bupati Kabupaten Seram bagian timur, Pak Muktikil Obas, sepertinya tidak bisa, ya, karena kita tahu bahwa beliau itu lemah lembut, beliau itu banyak pakai perasaan di dalam pengambilan keputusan. Tetapi kalau saudara, saya panggil saudara saja, ya, karena Pak Bupati, ya. Kalau misalnya saudara Bupati ini kalau tidak mengambil keputusan yang tegas soal-soal semacam ini, misalnya seperti Pak Sidi Kumolok yang kemudian akhir-akhir ini menjadi sorotan publik lagi karena diduga terlibat lagi di dalam tindak pidana korupsi terhadap anggaran yang kemudian merugikan negara hari ini yang kemudian harus cepat diambil keputusan. Sudahlah, pecat aja deh, copot aja dari jabatannya. Tidak perlu lagi diberikan jabatan di Kabupaten Seram bagian timur, karena orang-orang semacam ini yang nanti membuat Kabupaten Seram bagian timur semakin miskin dan tidak akan pernah maju. Apalagi SBT Kabupaten Seram bagian timur hari ini sudah masuk di dalam daftar miskin ekstrim di Republik ini. Salah satunya Kabupaten Seram bagian timur masuk di dalam daftar miskin yang paling ekstrim. Makanya jangan sampai karena perilaku pejabat semacam ini yang kemudian membuat Kabupaten Seram bagian timur ini masuk di dalam daftar miskin ekstrim. Gitu loh. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, bahwa kita perlu ketahui bersama, terkhusus generasi Kabupaten Seram bagian timur, maka kita ketahui bahwa pejabat-pejabat daerah semacam ini atau pejabat dinas, kepala dinas semacam ini semestinya harus diviralkan, ya, diviralkan agar supaya, karena sekarang ini kalau nggak viral itu nggak ditindaklanjuti, ya. Jadi kita viralkan agar supaya mereka lebih viral, supaya penegak hukum juga harus cepat untuk menindaklanjuti. Kalau tidak viral, mereka akan adem ayam aja, gitu, ya. Jadi itu terakhir dari saya, Kina Kumis. Nanti kita kembali bertemu di video-video berikutnya. Nanti dengan poin-poin yang sama, nanti saya akan sampaikan hal-hal yang sama, yaitu terkait dengan keterlibatan Kepala Dinas Kabupaten Seram bagian timur, Saudara Sidik Kumolok, yang kemudian sampai hari ini kasus-kasusnya tidak pernah terselesaikan dengan betul oleh pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian timur. Baik, saya Kina Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.